Ka'bah, yang terletak di Masjidil Haram, Makkah, adalah tempat paling suci dalam Islam. Setiap tahun, jutaan umat muslim dari seluruh dunia datang untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, dengan Ka'bah sebagai pusat ritual mereka. Namun, tidak banyak yang tahu tentang pemegang kunci Ka'bah, sebuah posisi yang dihormati dan penuh sejarah. Baru-baru ini, kabar duka datang dari kota Makkah, Arab Saudi. Syekh Dr. Sholeh Al-Shaibi, seorang tokoh terhormat yang dipercayakan sebagai pemegang kunci Ka'bah, telah meninggal dunia. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk membacakan surat Al-Fatihah sebagai bentuk penghormatan dan doa bagi beliau. Pemegang kunci Ka'bah telah memainkan peran penting sejak masa pra-Islam. Salah satu suku yang berperan penting dalam menjaga kunci Ka'bah adalah suku Quraisy. Tokoh terkenal dari suku ini adalah Qusay bin Kilab, seorang pemimpin yang dihormati dan juga merupakan leluhur Rasulullah. Qusay bin Kilab mewariskan kunci Ka'bah kepada putra sulungnya, Abdu Ad-Dar. Tradisi ini berlanjut, di mana Abdu Ad-Dar menyerahkan kunci tersebut kepada putra pertamanya, dan seterusnya secara turun-temurun. Hingga pada masa Rasulullah, kunci Ka'bah dipegang oleh Utsman bin Talah dari Bani Syaibah. Pada masa itu Utsman bin Talah belum memeluk agama Islam. Ketika masa peristiwa Fatu Makkah pada tahun 630 Masehi, kunci Ka'bah yang dipegang Utsman bin Talah diminta oleh Ali bin Abi Thalib untuk membuka Ka'bah, namun beliau enggan memberikannya. Tetapi akhirnya kunci itu direbut oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah pembersihan berhala di sekitar Ka'bah dan di dalamnya telah rampung, Abbas bin Abdul Muthalib meminta izin kepada Rasulullah untuk dipercayakan kunci Ka'bah kepada keluarganya. Namun, Rasulullah tidak menyetujui permintaan Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau mengembalikan kunci Ka'bah kepada Utsman bin Talah dan bersabda bahwa kunci Ka'bah akan tetap berada di tangan Bani Syaibah hingga hari kiamat. Setelah Rasulullah wafat, kunci Ka'bah tetap dipegang oleh keluarga Bani Syaibah secara turun-temurun. Para pemimpin Islam pada berbagai masa kekhalifahan, seperti masa Khulafaur Rasyidun, Bani Umayyah, 661-750 m, Abbasiyah, 750-1258 m, Ayyubiyah, tahun 1171 sampai tahun 1260 m, dan Mamluk, tahun 1250 sampai tahun 1517 m, sangat menghormati dan memelihara keluarga Bani Syaibah. Meskipun banyak perubahan terjadi dalam ranah politik dan kekuasaan, setiap kekhalifahan selalu mengirimkan bantuan dari pusat pemerintahan untuk mendukung dan memastikan kesejahteraan keluarga Bani Syaibah. Pada masa Kesultanan Utsmaniyah, tahun 1517 sampai tahun 1924 m, para pemimpin kesultanan tidak hanya menghormati tradisi, tetapi juga menunjukkan penghargaan mendalam terhadap keluarga Bani Syaibah yang memelihara Ka'bah. Setiap tahun selama musim haji, mereka mengirimkan berbagai macam hadiah berupa kotak-kotak berisi harta sebagai tanda terima kasih atas pemeliharaan situs suci ini, yang merupakan kiblat umat muslim. Tugas penjaga kunci Ka'bah tidak hanya sebatas membuka dan menutup kunci, tetapi juga merawat dengan penuh dedikasi seluruh inventaris dan kebersihan Ka'bah, memastikan kesucian dan kehormatan tempat yang sangat berarti bagi umat Islam. Setelah runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah dan berdirinya Kerajaan Saudi Arabia pada tahun 1932, peran Bani Syaibah sebagai pemegang kunci Ka'bah tetap diakui dan dihormati. Raja-raja Saudi yang memerintah dari masa pendiriannya hingga saat ini terus-menerus menghormati dan menjaga tradisi ini dengan penuh pengabdian. Keberadaan Bani Syaibah sebagai penjaga kunci Ka'bah tidak hanya sebagai simbol kepercayaan dan kehormatan spiritual, tetapi juga sebagai pengawas dan pelindung warisan suci umat Islam yang berharga ini.